Gue sedikit ke arah Flash Wolf sih buat game kali ini. Dari segi pick ya. Dari segi pick sih memang lebih kuat ya, karena ada Under the Laville juga nih. Mana Laville masih belum di nerf, dia masih 3 target ya kan. Betul, cuman 007 di APL pakai Chepening win rate 100%. Oh, kemarin keluar pakai 100%. 100% win rate Chepening. Karena Summer udah dibikin kalah sama temen-temennya. Makanya Valentino nggak 100% lagi. Iya. Di raknya masih 100% juga Nunu nanti. Oke, so ini dia Flash Wolf versus Buriram United Esports. Kita lihat di game pertamanya. Ini nggak bakal bikin tegang untuk token lah. Masih game pertama soalnya. Ya, jangan dulu lah tegang lah, masih awal. Masih santuy aja dulu. Masuk pagi-pagi udah tegang. Yes, dan Islindis bakal coba untuk ngambil Sage Golem. Expected sih. Tapi Islindis selalu ngakuin ini loh. Dia Expected. selalu nyolong banget. Emang selalu lu pakai zip harus nyolong buff ya sih. Yang harusnya Lander lakukan harusnya ya red buff duluan yang di start. Iya, Karena iya. udah pasti Bluebird bakal digituin. Dan juga pastinya temennya harusnya ngebantuin dia lah. Lu Ngeliatin Zip. Bisa lagi kan? Bisa terus pasti. Tapi dia udah kalah timing sama Lidisa karena dia sempat ke arah berubah dulu. Yes, tapi didorong juga sama Sisi. Kali ini bakal coba dibonyokin dulu Islindis dengan Flotile 2 kali. Nggak Gimana? Nggak masalah ya? Nggak masalah. Emang dia udah siap buat terima damage juga. Elandora bakal kalah banget ini dari segi rotasinya. Dia masih punya satu jungle total buat diambil. Dan tapi kali ini masih ada timing lah, karena masih 1 menitan nih. 14 ya 1:30 udah kelar mereka dia jungle. Di atas juga masih ada El Clasico kayak biasa aja, pukul-pukulan. Tapi Lindisnya bisa dibilang lebih menang rotasi lebih cepat dibanding Elandor. Cuma beda dikit aja. Beda dikit aja. Dan Elandor seharusnya lebih kuat juga di early daripada Lindis. Cuman gini Han, ini kan kita udah bagi 2 skin ya. Kenapa like-nya belum nyampe? Wah, parah. Belum sampai 1000. Kita pengennya 5.000 sih. Kita pengennya banyak. Oh, udah 2.100. 5.000. Kita mau 5.000. Kita pengen 5.000 like. So let's go. Siapa tahu ada skin lagi nanti kalau udah 5.000 like. Bener. Terus final match juga kemarin hampir 10.000 tapi nggak jadi juga. Kita mau 10.000. Kita mau 10.000 view hari ini. Oke, langsung aja digaskan. Nah, ini ada Arcana kalau bisa lihat, tapi Spirit Sentinel bakal lebih kontes. Pakai teks speed rata tengahnya. Dan kali ini Spirit Sentinel bakal langsung diamanin aja tentunya oleh tim dari Flash Wolf, mundur, nggak bakal fight dulu. Yes, diambil sama Choknar ya, sama gajahnya diambil. Karena dia bakal kena buku lagi guanya. Udah kena dihajar lagi Entrapan juga di sana. Udah kena Lona Strike dan juga tumbang kena First Blood oleh Buriram. Karena dia udah pakai Shockwave ya, belum ada Chaos Protection juga, masih cukup annoying kali ini di Ochan dan pergerakannya langsung cepet banget coba buat invasi. Tapi red buff-nya belum ada. Lona Champion dulu di sini, habis Eldrika bisa di start juga sama Buriram. Nunu, the first blood participation ya, pastilah. Midlane biasanya dapat yang first blood participation. Iyalah kan nih sudah perang. Cuman dia malah nggak nongolin 100% Chepening rate. Diamond Dash kali ini coba buat menangkap ke arah Sisi tapi masih miss. Masih bisa melarikan diri ya. Bakal coba back to farm. Kali ini ada Might Golem bakal coba diambil oleh Islindis. Sprint juga langsung dipakai. Dan ini dia tukang colong. Ini Elandora habis sih early-nya. Gimana cara dia mau menang? Parah, Elandora susah banget. Apalagi F1-nya ntar udah jadi late game. Lindis sih sakit banget. Dan Zip sampai late game itu tetap adalah support yang ngeselin. Tetap aja ya. Tetap aja. Bisa kontrol ini soalnya. Rift Wave. Oh, Drake pun bisa. Nah, itu dia. Saya beli. Dari sini bisa juga bakal coba diamankan oleh Flash Wolf juga. Menurut gua udah nge-reset Sage Golemnya di sana. Masih ada Zip yang coba untuk nahan biar nggak reset. Tapi bakal lama juga karena Lindisnya masih terlalu jauh dari F1. Coba untuk clear mid terlebih dahulu dari F1. Betul. Lindisnya udah siap buat perang. Elandornya masih punya 1 buff lagi. Dan dia pun bahkan untuk red buff-nya sedikit telat. Sekali lagi, di outplay sama Zip-nya. Summer sama Heroes juga masih pukul-pukulan biasanya double trouble karena seorang Nunu kali bakal diperkat langsung Udin Fist Explosive KO. Tapi masih ada Mark of the Frost tentunya. Bakal dimajuin Just Protection langsung dihajar. Nunu masih punya flicker untuk melarikan diri dan yes, masih bisa selamat tentunya. Dan kali ini bakal dia embrace. Guanya gajahnya bakal dikandangin tapi hasilnya bantuan dari Heroes di mana 007 coba buat nge-flanking. Archernya pasang badan. Yang di belakang butuh bantuan. Gua kali ini benar-benar low badan bakal menggunakan Zip Angry setelah guanya tumbang. Masih ada 1 target lagi di sini. Yena bakal menjadi bulan-bulan dan 4 versus 1. 2 kill sekaligus buat Buriram. Gila itu gara-gara di Zip Angry sama Zip ya, disedot ya. Udah gitu Death Embrace dari Chokra keputusan yang tepat banget. Tadi hampir ya sebenarnya itu rasanya udah tumbang sama si Kepli. Cuman gara-gara metamorfosis. Kita lihat di bawah bakal ada Blizzard langsung dibuat sama orang Sajur. Nunu dalam masalah kali ini masih ada F1 langsung gagal sedot. Islindis Zip Hex gak kena. Dimana Kato will be target bakal diajar dan masih ada Mother Frost. Resist lagi F1 yang tumbang kali ini. Masih ada full shot dari Knobel Saver. Ini dia langsung gak berkat. Langsung didorong ke ternyata enggak karena Sisi masih harus mundur karena gak ada backup lagi. Elandor sih udah pasti mati, tapi keputusannya dia buat all in ke arah Lindis ya jadi bawa cuan sih. Jadi trading itu nggak ada, sama-sama mati, sama-sama Archer jungle kali ini fightnya masih imbang banget. Dari networknya pun masih sama. Dan Blizzardnya nggak jauh ya? Blizzardnya nggak boleh sih tadi kayak gitu dari Diochan kayak di tower lu udah pasti hancur men. Dan lu pasang badan di tengah gitu mau cosplay jadi tower gini. Gue kira sih timing dari Islindis ya. Mungkin dia Blizzard tunggu di sudut ini itu siapa sih Islindis sama Zip ya. Cuman ternyata hancur tower lebih cepat lagi. Kasudotnya pun agak jadi telat karena udah keburu mati. Dan kenapa tadi Lindisnya nggak disedot aja sekalian ya? Cuman ngasih shield dong jadinya. Iya, ngasih shield dong jadi. Iya karena abis itu Mark of the Frostnya beres dari arah Landor dibalikin keadaannya jadi nggak terlalu menguntungkan buat Buriram.
Sayang banget kali ini Buriram, cuman kalau misalkan kita lihat ya biasa F1 bakal farming dan dia lebih kaya dari Elandor kali ini 3.500 gold. Double Double trouble. trouble, masih ada Slendils di sana. Kita lihat. Hampir aja inisiasi bakal pecah dari arah Flash Wolf. Tapi kali ini gagal. Dan Chepennya langsung untuk run lane aja tentunya karena udah gak punya tower di arah bottom. Dan kalau misalnya kita lihat dari item yang bakal dibeli sama si Slendils bakal ke arah Ring of the Fin ya. Yes. Dibanding Purifying Bracer buat ngalangin double itu apa double trouble si Terlalu Safir. banyak trap-trap menakutkan sih di APL. Ya sampai di atas di bawah kita lihat ada Heroes setengah darah hilang, masih ada Luna Strike juga coba untuk menahan dengan resistance-nya dan Abyssal Dragon berhasil diamankan oleh Flash Wolf 2 kali. Kali ini udah mulai berantakan dari arah Buriramnya. Zipnya bingung mau ikut team fight atau mainin buff. Tapi kali ini dia arah atas double seven ya. Gak kuat buat melawan Gaduo kali ini. Chicken dinner ini juga bakal menjadi incaran. Yep, Slendils bakal coba untuk cabut dulu dimana belum ada follow up lagi. Kayak ini udah pakai buyback endless cycle bakal coba untuk defense membantu Slendils kali ini. Ada double trouble. Yes. Hati-hati. Ini udah 4 orang juga. Hati-hati, double trouble-nya udah up lagi dari seorang Lavil, tapi Lavil memilih untuk mundur terlebih dahulu di mana Yena yang masih coba untuk defense. Omen udah bergerak ke arah mid lane. Lindis dan juga Diao-chan juga udah coba untuk follow up clear mid bareng-bareng. Oke, mereka bakal coba kasih distraksi dari arah mid, tapi tetap tujuannya mereka dapetin arah tower DS nya. Karena kali ini DS bakal up 1 menit, mereka butuh pegang visionnya di arah top lane. Nah, ada Nunu juga kali ini bakal coba untuk nge-trap, tapi masih ada Gajah kali ini. Yes, energy source kecolong ternyata. Satu jungle yang lumayan. Kena sama Nunu 1-2 tapi nggak menjadi masalah juga buat tim Flash Wolf. Bukan punyanya Elandor juga karena Elandor sekarang masih coba untuk clear mid lane terlebih dahulu bersama Heroes juga tentunya. Tapi Omen di sana sama juga dia bakal coba untuk nge-push bagian bawah di atas. Kita lihat ada sisi double trouble Blizzard dikeluarkan langsung aja Pro. Gimana masuk sisi juga coba untuk mengusir lawan. Gua dan Gaduo gak bisa ngapa-ngapain dan gak bisa menolong temannya. Iya, udah gak bakal maju juga karena Nunu terlalu low. Dan di arah bawah El Clasico sedikit aja samar, sedikit tidak bergerak. Dan dari network kali ini, oke lah, first one masih tajir seperti biasa. Tapi menurut gue gak terlalu jauh. Gak terlalu jauh sama Elandor ya. Enggak, biasanya kan kayak beda 3.000 gitu kan. Cuman Lindis di late game sama Elandor, gue pegang Lindis sih. Harusnya Lindis banget. Tapi mereka punya 2 archer, punya Lavil juga. Tapi karena ada Kepenny juga di sana, gue rasa bakal saling topang tinggi lah. Dan kita lihat Gaduo yang masih dihajar, masih ada Mighty Shield, full shot langsung keluar kali ini, Fishers juga langsung dibuang. Di mana seorang double seven harus tumbang karena ada Kato di sana. Oh my god. Lu sendirian, men. Lu pakai Chepenny sendirian susah banget. Tapi di arah bottom lane, mungkin bakal coba buat di trading. Lunar Champion udah masuk, tapi creepnya masih bisa dibersihkan. Di mana ada double trouble kiriman dari atas, first one terganggu. Dan ada Mark of the Frost di outplay kali di Sabornya. Bakal coba buat di solo kill. Di mana udah ada Spirit Sickle. Lindisnya terlalu telat buat follow up dan tampaknya masih bakal gecatan senjatanya dulu. Iya, karena ngeliat Lindis juga dari belakang. Tadi adu dan embrace-nya miss gara-gara Mark of the Frost. Tapi kita lihat ini masih coba di-push juga sama F1 tentunya untuk mendapatkan tower di atas. Juga masih ada 3 orang dari Flash Wolf. Bakal coba dihajar, masih ada Luna Strike coba untuk clear creeper di atas. Seorang dikelaskan begitu saja. Udah mulai hilang kali ini tower tier pertama dari arah Buriram. Dan isi Lindios juga udah mulai ketahuan di mana udah ada di search. Coba untuk melakukan Zip Angry biar mendapatkan shield. Tapi damage terlalu sakit. Zeprol harus jebor. Disabut sama double trouble. Tapi gak bakal mati. Gak bakal mati karena terlalu jauh juga dan Nunu bakal lewat kanan di sini. Wow. Double saya pada kali ini masalah harus tumbang masih bisa hidup. Dan ternyata Elandor gak punya Mad Golem. Kalau punya Mad Golem mati itu. Nunu! Ya ampun, ngapain di sana? Harus tumbang begitu aja. Ini kebalik banget. Gamer dipegang sama Flash Wolf banget. Udah hilang 2 tower di atas. Mid lane bakal coba buat dijebolin juga. Networknya tiba-tiba berbeda 3.000. Masih di menit ke-8. Masih bisa dapetin Abyssal Dragon juga kali ini. Bakal coba buat snowballing parah dari arah Flash Wolf. Gue agak bingung sih. Ketika lu masih punya mid laner yang lain. Ya selain Diao-chan, kenapa harus ngambil Diao-chan? Why? Kenapa? Karena masih game pertama dan lu udah ngeluarin Lindis sama Kepenny yang gue rasa udah power pick banget buat di APL. Zipnya loh. Zipnya juga Lu udah dapet diambil. zip, man. Tapi kenapa harus Diao-chan? Why? Ini kayak meme yang dibikin bos malam. Ada pilihan Diao-chan. Iya. Yang tombol ini yang PlayStation ya. Iya, dipunya tadi Diao-chan. Ya ampun, kita lihat Samar udah double trouble lagi. Tapi gak jadi masalah, bakal 5 juga udah Crescent Scat. Langsung dibuka juga, udah jadi full moon lagi. Yenanya, bakal dimajuin aja. Ada Diamond Dust, tapi ternyata gak kena juga. Yes, DS terbuka. Karena dari Buriram sebenarnya literally gak punya badan loh buat team fight. Oke lah lu punya Omen, tapi Omen kan bukan tanker gitu loh. Kalau misal Omen ini jadi pasang badan buat war, gak ada yang split push. Gak ada yang kasih distraksi. Dan ujungnya lu bakal lawan tim fight 5 versus 5. Yang mana seharusnya bakal lebih kuat dari Flash Wolf. Lu udah punya network, lu punya Chowkner gak bisa di-CC juga. Diao-channya useless buat team fight. Jadi lu bener-bener ngandalin raw power dari damage Lindy sama Chepenny. Yang mana saat ini masih kalah sama Flash Wolf. Posisinya bakal lebih susah banget karena lu gak punya CC lagi. CC udah pasti dipecahin sama si Chowkner. Pasti. Just protection. Dan dia pun gak bisa kena CC. Jadi ini PR banget buat tim Buriram. Makanya sekarang buat position 007, buat Lindy susah banget. Kita lihat Nunu bakal dihajar, masih ada flicker untuk melarikan diri. Masih bisa mundur terlebih dahulu. Tapi network masih diungguli sama Flash Wolf sampai sekarang. Iya, dan lu lihat sekarang networknya dari arah Kato udah mulai ngejar. Kali ini lilin pesugihannya dihabiskan. Gak bisa ini. Lu tau kan F1 singkatannya apa? Apa? Pesugihan. 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 Bener, jadi pesugihan. Iya, betul. Buat F1. Ya.
Tapi kali ini Evan udah try hard juga sih, karena Double Seven dari tadi keculik beberapa kali ya. Oke, ini Terus satu Nuno ya setup nih. nggak bisa ngapa-ngapain juga, dia selalu kena nanti karena ada gajah juga, dia ada full time bracer juga tentunya. Summernya yang ngecek Bash, bakal coba keluar dengan touchable ya, masih bisa kabur terlebih dahulu, ada Might Goal bakal coba diambil dulu, diamankan oleh F1 kali ini. Siapa lagi kan yang ngecek badan kalau bukan Omen? Iya, Orang mereka nggak punya badan lagi. paling piercing gas pun itu area juga nggak terlalu jauh ya. Riskan banget, men. Paling kasih entrapment aja di bash-bash lateral. Biar kelihatan. Saling menunggu, ini bakal tim fight besar sih seharusnya 5 versus 5. Oke, bakal dimaju lagi Summer kali ini, tapi itu gajah nggak bakal coba dihajar. Jadi kayak pencet untouchable terus masuk ke dalam bash gitu. Iya, ngecek langsung. Pukul Kalau aku. misalkan ada yang bukan gajah gitu ya, maksud gue emang dia tank, bukan karena dia gajah. Kalau misalkan bukan tank pasti di Embrace langsung. Pasti. Ada double trouble karena Islindes dan juga masih Diamond Dash juga dikeluarkan Islindes, setengah darah udah hilang, malah Chaos Protection gak bisa dicece. Dan itu dia ultimate dari Gaduo, dimana Kato udah join to fight, udah kena luar champion, cuma harus kabur dulu karena memang sakit banget luar champion dari Lindes. Endless Cycle udah dipakai, kali ini Salmon mungkin bakal dapetin satu tower, tapi gua rasa udah gak terlalu worth it juga. Diananya juga udah mulai mencicil ke arah tier kedua, bakal coba buat dijepit, tapi terlalu lincah Diananya. Nggak bisa untuk diincar, kali ini masih ada Summer juga coba untuk incar Gaduo, masih ada Mighty Seal bakal ditangkap. Dead Embrace langsung ke arah Gaduo. Woi, follow apa mana? Gak ada temen gua sendirian bakal coba dibantai, dikebukin dua orang sekaligus. Dimana Sisi harus tumbang, tapi kita lihat Summer yang masih mencoba untuk melawan, tapi masih gak bisa dihajar oleh Gaduo. Terlalu sulit karena keras juga di sana Summer. Sama-sama gak bisa bunuh, Lafil gak bisa bunuh Omen terlalu tebel, Omennya terlalu kecil damage buat bunuh Lafil. Oke, double seven, double trouble dihalangin sama Islindes. Kali ini masih ada Heroes dengan Lunas Strike coba Zipro untuk menemankan temannya. Langsung aja dihajar balik. Gua udah pakai chest protection yang masih bisa ngasih badan. Tapi kita lihat, damage dari Capney udah mulai sakit kali ini. Iya, dan sebenarnya ada miss call sih menurut gue sih, kayak guanya pengen berantem tapi sisanya udah mundur-mundur. Dan ini sampai buang cash protection hanya untuk dirinya sendiri. Dan kali ini bakal membuka space Dark Slayer untuk Buriram. Nah, mereka bakal buka juga karena ada Summer juga langsung ke zoning out. Di sana ada Sisi bakal coba volatile fish dulu karena Summer masih ada Nunu juga bakal coba membantu. Spinisicle langsung Crescent Sky full moon langsung digunakan oleh Heroes, tapi masih bisa mendapatkan advantage Dark Slayer dan gak dapet kehilangan siapa-siapa pun. Iya, sedikit berbalik juga double trouble damage, gak bakal bisa initiate fight. Bakal ditungguin dulu turunin temponya tentunya dari arah flashpoint. Kali ini Buriram coba buat mengejar ketertinggalan, toh dengan hero-nya yang lebih ke arah late game kali ini mereka bisa mainin waktu. Dan kali ini bakal coba dihajar lagi, masih ada Heroes bagian depan, coba untuk dikasih shield lagi sama Islindes, tapi Islindes gak bisa selamat. Zipro yang akan menolong, dimana seorang Yeina pun berhasil trading. Summer dalam masalah masih ada F1 dengan Magnum Frostnya berhasil mendapatkan seorang Heroes juga kali ini. Gaduonya bakal dihajar, udah mulai sakit menurut champion, tapi kita lihat Nunu udah didorong sama Sisi dan juga gak bisa membantu teman-temannya. Gila sih positioningnya dari first one tadi bagus banget, sakit banget Lini Selafil udah gak bisa buy one lagi kali ini, dan bakal dicari sama first one, coba buat dipotong jalannya tapi ketemu sama Ras kali bakal coba buat buy one, volatile fish, Odin Fish, dan dua-duanya tumbang barengan. Double trouble, masih ada DTC hidup lagi, di mana Double Seven juga bakal dihajar oleh Kato dan juga gua kali ini bakal coba dihajar balik, ternyata nggak bisa. Kita lihat F1 ya, dan Nunu bakal coba untuk maju, tapi kita lihat Kato juga masih ada Butterfly Dance, dan Kato udah kena double Diamond Dash, masih bisa untuk selamat ternyata. Iya, itu predik banget Diamond Dash terus kena di titik balik ya. Drake-nya bakal dapetin satu tower mid lane kali ini, bakal dibiarin tapi nggak bakal bisa nembus ke arah tier kedua, seharusnya bakal jadi cukup sia-sia, dimana dari flash pulp-nya udah mulai pada balik lagi, udah respawn. Tapi ada zip ya, di isep-isep terus sih pasti. Bener, buat di belakang ya. Ulang lagi, Drake-nya dari belakang lagi. Tapi udah low banget sih Drake-nya, men. Tapi lumayan lah buat dapetin tower bawah, mungkin itu kan masih ada tier satunya, bisa diambil juga kalau misalkan Drake dilepas sana. Cuman gua rasa Drake-nya masih biarin untuk mati aja, karena nggak bakal bisa selamat juga, Drake udah kritis banget darahnya. Dan kalau lihat network-nya yang first one tajam, tapi champion-nya menurut gue belum terlalu tajam. 8.000, kalah banget malah feel-nya. Hari ini dia harus dapetin tower cukup banyak objektif kayak Abyssal Dragon buat champion yang ngejar hingga akhirnya dia bisa ngelawan Lavila. Karena Lindis ya, sekarang udah menang lawan Elador, tinggal champion harus menang juga lawan Lavila. Yep, Zit Hack, salah satu dimajuin juga masih Summer, coba kasih bareng ke arah Cokrat, tower tier 2 juga berhasil didapatkan oleh tim Buriram kali ini. Buriram coba untuk membalikkan keadaan, dimana masih dia juga coba untuk nge-push mid lane, gua yang coba kita Enders di Sur, coba untuk clear creep. Dan tower 2 diamanin sama Buriram, dan ini bagus banget buat Buriram karena mereka lagi under banget sebelumnya. Dan ini pertarungan bakal ada di Dark Slayer dan juga Endless Abyssal Dragon yang bisa gue bilang spawnnya barengan sih. Siapapun yang bisa dapetin dua buff nih bakal advantage banget. Rata-rata biasanya bagi dua sih. Double trouble lah, dihalangin terus sama Islindes beberapa kali. Ini bener-bener nice one banget dari Islindes juga, selalu ngalangin double trouble biar gak kena teman-teman. Iya, dia pas banget pakai ZPR jadi lepas CC itu nice sih. Akhirnya Lavila jadi sedikit useless, gak bisa inisiasi terus-terusan. Mau gak mau, gini, ZP udah bakal jagain champion nih kan, double trouble lo harus kejar karena dia Auchan mau gak mau. Tapi itu pun dia ada shieldnya ya. Ada shield juga. Gila, susah juga ya. Susah ya buat double trouble ya. Susah juga ya Soalnya double trouble di APL kan bener-bener nyebelin banget, selalu kena mulu. Ya, Zip haram sih memang sih. Oke, dan juga masih ada F1 yang coba untuk bergerak masuk lewat arah Bash, di mana di win Dark Slayer yang sebentar lagi juga bakal up. Udah mulai dipantau tentunya Heroes, masih ada satu wave butuh buat di clear.
mulai dipukul mundurin dari Flash Wolf oleh Budiram. Yes, masih ada gue juga bakal dihajar lagi sama Evan. Kali ini maju juga masih ada gue yang masih diincar ulang Charles Protection. Setengah darah udah hilang. Masih ada yang Trapman juga. Kato udah mulai maju di mana Exilin di setengah darah. Double trouble juga gak bisa kemana-mana. Masih ada di mendas dari seorang Yao Chan yang menghalangi pergerakan dari Chaukenar tentunya. Iya, tidak ada follow up juga dan mereka cukup puas untuk mendapatkan blue buff aja kali ini. Ditunda dulu, isi Livius sudah low banget. Enrage bakal langsung di start sama First One, tapi Flash Wolf-nya sadar seharusnya. Ya, sampai Exilin kita lihat darah udah kritis banget. Bakal follow time Wow. lagi sakit banget damage dari sisi kanan Zipex tapi gak kena. Kato. Coba maju. Coba untuk nyolong masih bisa diamankan oleh Evan. Disedot aja Zip Angry. Dia mendas sekali lagi. Masih di laser. Roll langsung dilakukan oleh seorang Zip. Dan dapat lagi pemain dari Flash Wolf. 2 orang berhasil didapatkan. Masih ada gue di belakang. Blizzard udah keluar. Ada juga Heroes dengan ini ya. Mencoba untuk menjadi hero untuk teman-temannya. Bakal diajar balik lagi sama 2 orang dari tim Budiram. Tapi kita tunggu tertinggal. Terjebak dan nostalgia. Gak bisa kemana-mana. Masih ada Summer dari belakang. Coba hajar. Masih ada Evan juga balik. Dengan linisnya. Kita lihat gue juga jadi camsak doang kali gajah. Bakal dihajar. Sorry Kapten. Kita harus hajar gajahnya. Aduh Thailand, kamu telah mendinai negaramu sendiri dan kali ini terlalu telat juga follow up dari gua aja tadi. Yang pertama tim fight-nya berat banget dan ini Budiram bakal advantage banget. Ada 2 endless cycle dipakai buat Chokner dan Elandor. Coba buat defense terakhir kali ini dimana kuat gila ternyata diambil oleh Summer. Lihat guanya bakal dihajar kembali. Masih ada Kato dengan Metamorphosis yang udah ada Charles Protection juga bakal disedot lagi shield lagi. Karena gua udah setengah dari hilang gitu aja bakal dihajar kembali oleh tim Budiram. Crit masuk tapi Katonya dalam masalah dan Kato pulas tumbang. Bakal hidup lagi Katonya belum ada endless cycle lagi tapi kita lihat target dua. Ini di belakang bakal coba untuk menyelamatkan teman-temannya bisa. kan sendirian. Gak Dan bisa. Slayer terbuka Jan. Elandornya up, Rasnya up. Kali ini Heroes juga sebentar lagi mereka bakal start DS ini pasti bakal dilempar double trouble asal juga karena DS. Cuman kita lihat fight di sini ya. Lu lihat pas fight udah pecah, guanya masih jauh banget. Chakdara terlalu jauh. Gak ada yang lepas CC kali ini. Fightnya 4 versus 5 cukup lama hingga akhirnya Gajah datang. Itu udah chaos banget. Udah tinggal sisa Yena dan juga Ras yang mencar dengan darah yang udah gak full. Lihat Embrace juga sama Omen. Itu unexpected zip roll sih. Unexpected zip roll juga. Dia udah gue kira mau balik Jan. Oh dia maju buat nyelamatin Dark Blessing juga sih. Dan ketika Endless Cycle lebih cepat dari Budiram ya, dia datang Lindy sama Zip, sementara yang satu cuma kirim Elandor, gak bakal berani masuk ke tim fight, kalah total dari era Flash Wolf. Yes, damage dealer dari tim Flash Wolf dihalangin. Satu sisinya dihalangin sama si Omen. Terus Katonya juga mati juga. Terus tinggal Gadua juga gak punya badan lagi. Terakhir cuma ada Hero sama gua doang yang bener-bener cuma tank aja. Gak bisa ngapa-ngapain Gak juga. bisa ngapa-ngapain. Mungkin udah. Yena bisa outplay sih, tapi kalau tadi darahnya segitu low-nya, lawan Omen di late game, berat juga. Dan kita lihat di mid lane juga ada wave lagi. Dimana masih coba tuh di trap sama tim Flash Wolf. Drake-nya udah di pop out di arah bottom lane kali ini. Sabar aja dari Budiram, ini pasti dia bakal samain lane. Lu punya Zip sih, lu bisa atur lane push dengan cukup mudah. Yang bisa dilakukan oleh Flash Wolf adalah ganggu ritmenya aja. Itu yang bahaya ketika lu punya Zip dan lu udah punya Dark Slayer sih. Betul, ngaco banget. Itu landingnya udah bener-bener kontrol banget pasti sampai pegang Zip. Iya, apalagi udah sisa high ground kayak gini, mereka bisa mindahin seenaknya dari bawah ke arah tengah, dari tengah ke arah atas. Itu udah gampang banget karena lu punya Drake. Bisa Betul. disedot sama Zip. Dan ini Drake-nya pun bahkan kalau mau dimain-main ini sampai ke arah Dark Slayer selanjutnya pun bisa. Jadi akhirnya ketika lu start Dark Slayer, lawan-lawannya masih ke distract sama Drake yang sebelumnya. Ya, jadi lu punya kayak free Abyssal Dragon atau free DS ya. Iya, distraksi free lah at least lah. Jadi lu gak butuh kayak, ini Omennya buat distraksi ngapain, lu punya Drake man. Dan Drake-nya bisa lu atur seenak jidat di lane manapun karena lu pegang Zip. Ya F1 tiba-tiba 16.000 gitu, tapi udah late game sih. juga, late game juga ya. Ya ini udah Full item. FJB Gaming lah. Dan dia udah float stack kali ini, masih ada Endless Cycle, pasti masih labu juga untuk bikin Death Cycle. Betul, ini udah mulai dikontrol, lo lihat di arah bawah udah banyak banget itu titik-titik merah bersama dengan satu naga, mid lane juga 2 wave. Atasnya doang yang kali ini masih sedikit dicuekin sama Budiram. Yes, masih terpantau di mana Summer. Wow. Langsung ada Tembres ke arah gue, masih ada double trouble ke arah Isrini, tapi kita ada double save dan sisi cuma sekarang gue di setengah darah masih ada Fusilet. Dia langsung mati tuh sisinya. Blizzard dikeluarkan. Masih ada flicker juga dari Nunu. Ada Heroes berhasil nge-damage ke arah Summer. Heroesnya. Dan kita ada double save masih laser full shot. Dapat satu. Harus mati lagi. Welcome back seorang double 07 dan gak bisa menyelamatkan dirinya. Fight-nya kalah kali ini di outplay sama Flash Wolf. Drake yang gak bisa dimainin, wave-nya gak bisa dikontrol kali ini. Karena ada positioningnya cukup salah dari Chepan. Ya terlalu mukil buat dapetin Ras. Ketika dia udah dapetin Ras ya, abis itu dia gak bisa secure dirinya sendiri. Dan kali ini guanya terlalu jauh mainnya Gajah. Kali ini bakal coba buat diincar. Ini dia Gajahnya mukil dari arah Thailand, tentunya bakal langsung mendinai perintah dari coachnya sekali lagi. Sayang banget Gajah harus mukil dan dia nggak expect punya Articorp juga dari Diao-channya. Terus tiba-tiba ada follow up dari Summer yang datang. Akhirnya guanya malah gua rasa malah jadi blunder. Tes ilmu sih. Han. Tes ilmu Tes jadinya. ilmu. Apakah benar Thailand tidak ingin bunuh gajah? Mari kita buktikan. Ternyata tidak, masih mau dibunuh. Aduh, kapal miring kapten. Tidak masalah. Ernest Abyssal Dragon kedua udah mulai up kali ini. Kayaknya bakal langsung di start aja nih berdua doang. Ya karena Riskan. udah Riskan loh. di zone iya ini riskan banget tuh berdua Itu doang. 2 archer udah datang tuh. Ada Evan di belakang. Oke. Lama banget sumpah ini berdua. Lama banget Islin Desa udah lewat juga. Kali ini Enrage Special Dragon bakal coba di kiting aja war sama tim Budiram.
Tapi bakal dimajuin aja karena ngeliat gak ada Evan di sana udah datang juga terapat langsung dipasang Lunar Champion ke arah seorang Heroes udah kena juga di mana Kato masih belum berani volatile fish coba untuk zoning lawan. Gak bisa. Captain pun di atas coba untuk ngasih posisinya kasih ada Kato dan juga Gaduya kena dia Empress. Oh my god, sayang banget sekarang langsung hilang begitu aja menjadi butiran debu. Masih ada Evan yang diajar oleh Heroes disedot finish. Oh my god, bagus banget dan tumbang gitu aja. Welcome back Yena. Ternyata Yena nggak punya Blade of Eternity lagi, Lu Pak. tau gak salahnya kenapa lagi? Kan gajahnya lagi mati, lu 4 versus 5 lu gak punya tank. Jadi akhirnya dari flashpointnya gak ada yang bisa masuk. Siapa yang mau masuk? Ras, Elandor, Lavil, Yena. Akhirnya Yena masuk cuman kasih nyawa doang. Kenapa? Karena si guanya tadi tiba-tiba cosplay jadi assassin. Iya. Terus mereka war tanpa adanya Gajah, gajah. tidak bisa. Tidak bisa dan akhirnya kali ini kok habis ada David gimana Jan? Hah? Dicolong ya? Dicolong. Enrece. Emang kecolong ya? Kok nggak ada sih di Buriram? Dark Blessing-nya ya logonya? Enggak, efek abisal juga nggak ada. Tapi mati. Abisal dulu mati udah. Oh dicolong berarti. Oke. Dicolong sama tim Flash Wolf berarti. Dark Blessing-nya juga udah langsung kepake ya. Tapi dia dapat Dark Slayer sih. Ya apa, Dark Slayer, ada Zip lagi kali ini sekali lagi. Setup lagi. Harus lebih bagus sampai tadi dan gajahnya nggak bisa gitu. Mereka dapat advantage tadi karena memang ada Zip juga. Benar-benar dicolong. Death Embrace sekali lagi langsung dihajar juga ada gua dengan si badan di mana Heroes Minishika langsung aja protection. Coba teman-teman teman-teman Fusilet langsung dibuang. Coba untuk clear Vector lebih dahulu di atas juga ada Big Wave. Tower harus hancur di bagian high ground. Di mana Flash Wolf mulai kewalahan untuk menghajar Buriram kali ini. Sabar dulu kali ini. Mereka nggak mau ngajakin perang. Mereka harus matiin breaknya dulu. Yang mana itu susah karena dibawa pulang jauh banget. Undur lagi waktunya karena dari arah Flash Wolf kuat sih sebenarnya kalau mau perang. Dan ada satu player yang udah mulai kelihatan Summer kali di spinning sickle dimasukin, tapi Heroes tahu terlalu tanky Omennya dan di belakangnya nggak ada yang tahu siapa aja. Bener, dan Kepani sama Lidis juga tadi udah siap-siap buat follow up Omen kalau misalkan Omennya tadi ketangkep atau udah sekarat banget tapi nggak mau dibajuin biar nggak ngasih info juga bahwa ada Lidis sama Kepani di sana. Wow, udah main clear aja dari arah Elandor ya kali ini. Tapi udah mulai karena late game. Mulai susah, ini dia gajahnya coba buat tes ilmu sekali lagi. Belum bisa. Ya mana sebenarnya udah mulai kepantau pergerakannya. Drake-nya bakal dimain-mainin sama Buriram tapi udah terlalu low juga kali ini. Masih bisa seharusnya buat di-clear sama Flash Wolf. Kayaknya masih butuh satu objektif lagi dari kedua tim. Energi search aja kali ini bakal coba dikeluarkan, coba untuk defense dulu tapi tower mid-nya udah sekarat banget darahnya. Bakal coba dibagiin Kato, bahaya banget kalau Samara tadi siap-siap buat Death Embrace, kena Kato itu. Terus lihat dibuat, coba buat pukul mundur dari arah Flash Wolf. Luna Creep masih ada dua lagi. Entrapment, Spinning Sickle, sama-sama buat zoning count kali ini. Tapi Double Seven terlalu pede karena masuk dalam. Iya, dia ngecil arah tower pakai lasernya. Betul. Tapi Drake di atas gak coba di-clear, ini kesempatan buat Islindis buat makan iya, lagi. dimakan salah, lagi. tapi kali ini. Punyaku, dah. Diambil, ditaruh mid nih. Sabar dulu. Pulang lagi. Masih ditaruh di atas, masih belum. Nunggu wave lagi kali ini. Bakal distraksi karena di bawah juga bakal dipush lagi oleh Summer. Dan masih coba untuk di defense sekali lagi. Kali ini Summer masih tanky banget untuk mendapatkan damage dari tim Flash Wolf. Agak sulit. Masih ada double trouble karena Summer nggak jadi masalah, bakal dimajuin lagi. Dia sedot lagi sama Slendils. Dan masih bisa bertahan di mana Heroes udah kasih badan Luna Strike juga dikeluarkan. Tapi masih belum terjadi apa-apa. Japanese low sih. Japanese low. Ini mungkin adalah satu sinyal buat Buriram untuk mundur dulu. Apalagi objektifnya ntar lagi bakal keluar. Bakal ada Enrage lagi, bakal ada Dark Slayer lagi. Yang dibuktikan oleh Flash Wolf adalah tidak ada yang mati satupun dulu sebelum objektifnya up. No mistake ya. No mistake. Hermes langsung dari Ras. Mereka pengen jalan cepet. Langsung pengen coba buat setup tentunya di sini. Red buff udah bakal dikasih ke 007. Benar, karena bentar lagi juga ada Flare bakal apa bisa di-trap balik sama tim Buriram. Buriram punya ini Oblivion. Buriram juga punya Piercing Gaze dari Lindis, bisa buka map. Dan dia ada Zip yang buat kontrol Strip Wave. Dan katanya maju terlalu maju gua rasa karena Lindisnya udah juga ketahuan spotnya, masih ada Heroes yang buat clear trip terlebih dahulu, tapi Summer masih melakukan tugasnya menjadi tukang split push. Iya, Yenanya harus turun ke bawah sih. Mau nggak mau Summernya menang rotasi, mereka bakal 5 orang duluan di arah DS dan harusnya Flash Wolf nggak bisa kontes DS kali ini. Yap, Lindis juga akan hajar lagi, masih ada Zip Hex kena gua dan juga Kato, di mana Summer udah terlalu jauh juga di bawah, harus membuat Heroes turun ke bawah untuk mendistract Summer. Yap, dan ternyata Enrage lebih menjadi prioritas tentunya karena udah late game begini. Mereka butuh Dark Blessing banget. Yang mana selama ini tadi ke steal barusan. Ini harusnya nggak bisa dimasukin ya. Masih bisa solo juga di mana karena terlalu lamban juga udah kena laser lagi, sakit banget damage dari Company. Dan Embrace on point. What a predict dari seorang Summer. Bakal diajar luar championnya. Masih ada kedua. Will be target. Bakal diajar juga oleh seorang F1. Tapi kita Summer adalah masalah masih bisa kabur terlebih dahulu. Masih ada Heroes. Bakal diajar kembali oleh tim Buriram dan ternyata dia dapat advantage kebonyokin lawan dan bisa ambil Dark Slayer. Betul,
Ini dia Dark Blessing juga udah berhasil diamankan buat Chepening. Ini seharusnya Buriram udah bisa pegang banget gamenya. Dari Flash Wolf juga udah kewalahan karena scaling dari arah Chepening dan Lilisnya. Bakal coba buat steal terlalu sulit. Ada Diochan bisa ngezoningan dengan enak dengan menggunakan Diamond Dash kali ini. Di reset lagi temponya sama Buriram, dimain-mainin lagi. Mereka pengen secure lebih pasti. Laser Captain udah sakit banget karena Kato. Itu bisa 2 kali laser mati Kato. Iya, ini Aladores udah squishy banget. Gila, ini Kato punya nyawa tambahan dengan Deticle ya. 3 kali laser lah. Boy jadi kayak udah habis ya? Udah habis. Kayaknya udah habis sih Boy. Soalnya bikin Deticle juga kali ini buat Kato ya. Paling dia bentar bisa bikin Arctic Orb. Alah. Aduh, hampir aja kena Death Embrace lagi. Tapi kok tiba-tiba disedot juga sama Islanders. Tapi ternyata masih bisa kabur untuk Kita Kato. kayak time travel barusan gitu. Iya. Tiba-tiba Eladornya pindah jauh banget ya? Oke, nggak masalah kali ini, yang penting gak ada yang mati. Ini bakal menjadi defense yang berat banget. Tentunya Heroes masih coba buat ngeculik satu player yaitu Diochan. Masih gagal, masih ada escape yang bisa dilakukan. Ya ampun, guanya ketangkap kali ini. Gajah bakal coba dibawa ke Taman Safari. Kita kedua juga udah hajar dan tumbang begitu aja. Welcome back kedua, gak bisa hidup lagi. Langsung dihajar dan Secret terlalu lambat. Udah menjadi makanan untuk Buriram kali ini. Torment juga ada masalah. Bakal coba dihajar kembali oleh tim Buriram. Masih ada 1 globak, tapi ternyata udah gak ada creep lagi. Entrapment dipasang. Dimana Drake juga lagi berjalan bawa bersama Big First tentunya. Di TBN mid lane bakal di TBN aja tampaknya karena udah terlalu sakit juga. Dan ini momentumnya sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Buriram. Karena lagi gak punya Lavila bos. Yes, bakal dimajuin. Masih ada Volta juga untuk zona yang lawan. Masih ada gua kali ini bakal ngasih badan kembali lagi seekor gajah. Tapi gak bisa karena sama Death Embrace sekali lagi bakal dimajuin. Full set di gua. Charge protection juga dipakai. Sisinya harus tumbang. Dia harus tumbang ada Blizzard juga. Dia mendas. Langsung beku lagi. Masih ada Arctic Orb. Tapi Sisi gak bisa diselamatkan. Tinggal 2 orang. Harus nge-defense karena gua juga masih ngeregen kali ini. Dan mereka masih tahan dari Buriram. Enggak, mereka mau bawa wave grabnya 1 lagi dari arah top lane. Jadi datang mid sama top barengannya di bawah itu gue udah gak tahu. Mungkin udah kayak 4 wave kali itu beramai banget. Itu bakal jadi bom yang bisa meledak kali di Zephyr lalu dikeluarin. Udah ada isinya 2 player. Gua dan juga Heroes bakal coba masuk. Tapi dia bisa terlalu sakit kali ini. Dimana Kato juga tampaknya gak bakal bisa mencoba untuk sustain. Bakal banyak banget 5 versus 1. Tumbang semua sisa Heroes dan juga gajah. Yang tampaknya bakal menjadi gajah duduk di sini. Yes, kata saya masih ada gedung tinggal sendirian. Coba untuk defense ada Embrace dari Samar. Gak dua sekarang. Sumpah kita tinggal gajah sendirian. Dan langsung diajar. Kita lihat. Guanya coba ngapain. Ngasih mandi aja. Tapi bawah juga harus hancur karena ada Drake di sana. Just protection. Tapi gua gak bisa